Terima kasih Tuan Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara saksi yang saya cintai, ini penasihat hukum saya yang saya banggakan. Berkenan pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengungkap fakta persidangan sebagaimana tadi yang Tuan Majelis sampaikan. Kita ungkap sesuai dengan berkas fakta yang ada di fakta persidangan. Karena pada kesempatan yang terhormat inilah kesempatan saya untuk membela diri dalam menghadapi perkara ini maupun menghadapi konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Ada beberapa anggapan dan keberatan atas keterangan saudara saksi yang akan saya sampaikan berselingan yang mulia. Wajar kalau saudara saksi ketika kesaksian itu memberatkan saya, itu suatu hal yang lumrah karena saudara saksi juga seorang terdakwa. Sebelum saya mulai, kami awali dengan pertanyaan kepada saudara saksi. Menurut BAP saudara tanggal 13 hari pertama kali saudara ditangkap, angka 8.E, saudara mengaku mendapat perintah menyisikan barang bukti sabu tadi 12 kilo di ruang sidang ini, sedangkan di BAP 10 kilo. Lalu saudara laksanakan 5 kilo. Kemudian saudara saksi menjawab, izin jenderal, saya tidak berani dikarenakan itu adalah barang bukti. Akan tetapi, jika perintah jenderal akan kami upayakan. Akan tetapi, jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil, maka akan saya musnahkan. Saudara melaksanakan penyisian barang bukti itu tanggal berapa? Tanggal 14 Juni 2022. Terima kasih. Di BAP saudara mengatakan 2 hari sebelum pemusnahan, artinya tanggal 13. Kemudian kalau tanggal 13 berarti sebulan kemudian itu, kalau itu 13 Juni ya, berarti seharusnya 13 Juli sesuai dengan komitmen saudara dalam BAP itu, mestinya kan saudara musnahkan. Pertanyaannya, mengapa tidak saudara musnahkan? Karena ada WA masuk tanggal 23 Juni terkait dengan saudara mengirimkan nomor telepon Anita Cepu. Saudara mengerti maksudnya dikirimi nomor handphone saudara Anita Cepu? Awalnya saya berpikir ini jangan-jangan saya diperintahkan untuk dipasarkan. Untuk itu saya menyampaikan nomor telepon tidak bisa dihubungi, kemudian saya cek pos juga mati, kemudian saudara juga mengirimkan kembali bahwa chat WA juga bisa dengan screenshot. Kemudian kami coba untuk malam, ternyata dari Samsul Ma'arif mengatakan bahwasanya saudari Anita mengetahui bahwasanya ada sabu dari tangan terdakwa itu. Pertanyaannya sebetulnya singkat. Apakah saudara mengerti maksud dikirimi nomor punya saudara Anita? Saya awalnya nggak mengerti. Ya, terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan awal. Saudara kan punya komitmen 1 bulan kalau tidak diambil akan dimusnahkan sendiri. Pertanyaannya, mengapa tidak saudara musnahkan? Karena setelah percakapan tanggal 23 Juni itulah sehingga saudara Anita itu bercakap dengan saudara Samsul Ma'arif yang berfigur sebagai saya, itu terkait dengan pengiriman atau pengambilan daripada BB 5 kilo ini. Tadi katanya saudara nggak mengerti maksud dikirimi nomor handphone Anita. Terima kasih, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pada BAP saudara tanggal 19 November, poin 95. Mohon izin saya bacakan persis yang mulia. Untuk sekarang ini,
ada keterangan yang ingin saya tambahkan, yaitu setelah adanya perintah untuk menyisihkan barang bukti sabu dari saudara TM, saya berusaha mengulur-ulur waktu agar perintah saudara TM lupa, agar barang tersebut saya musnahkan. Namun ternyata saya dimutasi dari Kapolres Bukit Tinggi menjadi Kabak Ada Prolog Polda Sumbar. Setelah itu saya berpikir, apakah karena saya tidak melakukan perintah tersebut, makanya saya dipindah. Yang ternyata benar, beberapa hari setelah pemindahan saya, lalu saya disuruh untuk menghubungi saudara Linda alias Anita, yang dengan terpaksa saya menyuruh orang kepercayaan saya, yaitu saudara Samsul Ma'arif, untuk menghubungi saudara Linda alias Anita. Pertanyaan saya, berarti perintah tersebut tidak saudara laksanakan sehingga saudara dipindah? Terkait dengan itu, saya sebenarnya kecewa pada saat itu. Apakah barang ini karena saya ulur, kemudian mudah-mudahan Kapolda Sumbar pada saat itu lupa, sehingga bisa saya musnahkan, ternyata saya dipindah. Saya pun tidak mencari orang untuk barang ini, tapi justru saudara terdakwa lah yang mengirimkan nomor telepon tanggal 23 Juni tersebut. Itu yang mulia. Saudara tahu untuk memindahkan Kapolres itu menjadi kewenangan siapa? Setahu saya adalah Mabes dan bisa diusulkan dari Polda. Tadi saudara dalam fakta persidangan sebelumnya mengatakan bahwa dari Polda tidak ada usulan, betul? Ada usulan setelah naik tipe Polresta. Bukan, kita bicara tentang perpindahan saudara dari Kapolres ke Kabak Ada. Itu apakah ada usulan dari Polda untuk saudara pindah? Pada saat itu saya cek apakah ada usulan atau tidak. Ternyata memang tidak ada usulan. Terima kasih. Setelah saya kecewa sebelumnya. Intinya tidak ada usulan. Setahu saya tidak ada. Setahu saya. Terima kasih. Saya ingatkan saksi jawab konsekuen. Tidak perlu berulang-ulang. Ya, baik. Silakan ajukan pertanyaan lain. Saya menanya ini berdasarkan hasil lapor digital. Mohon izin, jaksa penuntut umum, tadi yang saudara jaksa penuntut umum tampilkan, itu berupa screenshot saja yang tidak utuh. Jadi ada fakta hukum yang tidak terungkap dalam persidangan ini. Makanya kami bersandar pada hasil lapor digital. Dari nomor handphone saudara 081333302001, cakapan dengan nomor handphonenya Samsul Ma'arif 0858 888 3442. Saya tidak teruskan yang berat karena tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum. Saya lanjutkan. Apakah saudara saksi pernah, ini masih berdasarkan percakapan itu yang mulia, tetapi poinnya saya loncat, pernah mendapat kiriman foto, ini di data hasil digital forensik ada 3 kali, dari saudara Samsul Ma'arif melalui nomor handphonenya tadi yang saya sebutkan, ada tanggal 18 September 2022. Tentang apa? Tentang pengiriman foto barang yang diduga sabu di atas timbangan. Ada itu? Silakan. Setahu saya dia mengirimkan itu ada. Terima kasih. Saya tahu saudara ada. Gitu ya. Baik. Tapi itu telat itu yang melihat pengirimannya. Kenapa Mas? Itu telat pengirimannya, sudah timbang lama baru dikirim pada hari itu. Yang saya baca adalah fakta hukum. Kemudian, apakah benar saudara pernah menerima kiriman screenshot percakapan antara Samsul Ma'arif dengan saudari Linda Pujiastuti alias Anita
pada tanggal 19 September 2022 yang isinya mengatakan saya sudah langsung sampaikan soal potongan 100 yang Mbak maksud. Itu dari tulisan saudara Samsul Ma'arif dengan saudari Linda. Pernah. Saya pernah, setelah itu saya laporkan pada saudara terdakwa. Jawabnya pernah dilakukan. Terima kasih. Tetapi saya tidak pernah, ini sekaligus kami bantah ini. Dalam fakta persidangan atau fakta hukum, dalam hasil lapor digital, saya sama sekali tidak pernah menerima ini. Yang saya terima informasi tentang ini justru di tanggal 24 September. Ini saudara bercakap-cakap tanggal 19 September. Dan foto screenshot ini tidak terbaca tanggal berapa antara... Baik, saya ambil alih. Iya, itu gunanya kami di sini. Siap. Setelah saudara kirim ke terdakwa screenshotnya tadi, apakah ada tanggapan dari terdakwa? Saya tidak mengirim screenshot yang mulia. Apa yang saudara kirim? Jadi itu percakapan antara saudari Anita dengan Samsul Ma'arif yang dikirim kepada saya. Iya. Ya, kemudian karena itu percakapan mereka, sehingga pada tanggal 24 itulah yang dipastikan tuh saya laporkan kepada saudara terdakwa itu tentang 50 diambil kurir, 50 diambil oleh Anita itu. Itu kan hasil pembicaraan mereka. Iya, betul. Dikirim oleh Samsul Ma'arif ke saudara. Iya, betul. Apakah ada saudara kirim ke... Saya nggak kirim. Tidak ada kirim katanya. Terima kasih yang mulia. Oke. Berarti saudara tidak pernah kirim kepada saya. Jadi itu saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi pernah menerima kiriman video dari saudara Samsul Ma'arif, ini konteksnya masih tetap nomor tadi yang mulia, tentang serah terima dan bongkar sembako dari saudara Samsul Ma'arif kepada saudari Linda? Saudara Samsul Ma'arif mengirim video, betul tanggal 24, tapi tidak saya kirim ke saudara terdakwa. Ya, terima kasih, saya belum nanya sudah dijawab. Oke. Berarti saya juga tidak tahu kan. Kemudian pertanyaan selanjutnya tetap mengacu kepada hasil laboratorium forensik digital. Saudara tadi mengatakan bahwa tidak pernah dapat kiriman teks ini dari nomor saya yang belakangnya 6666. Sekarang pertanyaan saya, ada narasi enggak mas, kemudian baris bawahnya dia bilang 400, di bawahnya lagi batalkan saja, bawahnya lagi mending kita musnahkan. Itu kalau saudara tidak akui itu dari saya, lalu saudara dapat narasi itu dari siapa? Dari nomor telepon 081215588601, yang mana di konteks saya itu adalah nomor telepon daripada saudara terdakwa. Coba sebentar, ulangi dulu biar semua mencatat nomor itu. 081 21 55 88 601. Terus itu atas nama siapa? Itu ada di kita forensik yang menyatakan bahwasanya betul yang dikatakan oleh saudara terdakwa. Mohon izin poin yang kami tanyakan yang mulia, apakah saudara mendapat narasi itu atau chat dengan narasi itu dari saya? Betul, dari nomor 601 belakangnya. Tidak usah mempersoalkan nomornya, nanti ada momen ahli digital sendiri. Saya menanyakan substansinya yang mulia. Silakan ajukan pertanyaan lain. Ya. Apakah saudara pernah meneruskan perintah itu sebelumnya? Karena kalau mengacu kepada tayangannya jaksa penuntut umum tadi, itu yang kata-kata batalkan musnahkannya nggak muncul. Di sini terungkap yang. Oke. Terima kasih. Kami lanjutkan. Sebentar, itulah salah satu keberatan yang saudara buat. Kan begitu dicatat. Betul. Sudah dicatat itu. Terima kasih. Ajukan pertanyaan yang lain. Baik. Apakah setelah saudara menerima chat dengan narasi tersebut, saudara merasa atau saudara ingat meneruskan perintah itu kepada cover job saudara, yaitu saudara Samsul Ma'arif? Ya, saya kirim. Terima kasih.
Di situ salah satu poinnya saudara mengatakan ambil barangnya lagi, nanti divideokan dan gue kirim ke bos. Kemudian Arif nanya, musnahkan di mana? Saudara menjawab, nanti kita bicarakan di sini dan kita sewa hotel aja, masukkan ke klosetnya. Atau lu berdua sama gue masuk tol, keluar tol, sebar di jalan. Dan yang terakhir, ini saya ambil yang penting-pentingnya saja. Yang kelima, kalau enggak, barangnya dimusnahkan depan Anita aja. Biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos. Yang saya tanyakan, bos itu tadi siapa? Saudara terdakwa. Baik, terima kasih berarti saudara jujur. Saya kembali ke pertanyaan. Ada di BAP atau di hasil selidiki ini poin 372. Tanggal 7 Oktober. Bos minta barang ketiga selesai, baru diserahkan. Jadi barang kedua lengkap, kau pegang dulu. Siapa yang saudara maksud bos? Saudara terdakwa. Apakah saya pernah memberitakan itu melalui media apa? Saya melaporkan di tanggal 6 Oktober pada saat menjemput terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali. Saya ke Bandara Ngurah Rai Bali itu tanggal 5. Ya, terima kasih. Jawaban saudara tidak konsisten. Dan di dalam hasil lapor digital tidak ada percakapan itu. Kemudian pertanyaan kedua. Saudara juga mengatakan di poin 399 tanggal 8 Oktobernya. Bos pasti tanya. Saya ulangi lagi. Siapa yang saudara maksud bos? Saudara terdakwa. Padahal saya tidak pernah bicara seperti itu. Dan saudara kalau saya bicara itu mohon di depan majelis hakim yang mulia ini saudara buktikan. Baik, tidak ada kewajiban saksi membuktikan. Terima kasih. Kalau Anda keberatan, Terima kasih. sampaikan keberatannya pada waktunya. Kami juga catat itu seluruhnya. Ya, baik, pertanyaan lain. Seingat saudara, apakah sejak 24 sampai dengan tertangkapnya saudara atau tertangkapnya kita semua, terutama di bulan Oktober, antara saudara dengan saya ada komunikasi? Saudara terdakwa bagi saya adalah yang penting beres. Tapi jawab aja singkat, Pak. Tidak ada memang. Terima kasih. Oke. Masih berdasarkan hasil lapor digital yang sama, yang mulia antara nomornya Pak Dodi dengan nomornya Samsul Ma'arif. Di situ saudara, yang tadi saya maksud, saudara menerima screenshot percakapan Anita dengan Samsul Ma'arif. Saya sudah langsung sampaikan soal potongan 100 yang Mbak maksud. Pertanyaan saya, apakah benar saudara Samsul Ma'arif itu representasi saudara atau cover job saudara? Maksudnya gimana? Ini, Baik, saya ulangi. Ya, biar saya menjelaskan. Ya. Baik. Apakah Samsul Ma'arif itu merupakan gambaran atau mewakili saudara berhubungan dengan si Linda Pujastuti? Betul yang mulia, Betul. sebagai figur saya. Iya. terima kasih. Berarti saudara saksi mengerti arti percakapan itu antara Samsul dengan Linda karena di-deliver kepada saudara. Saya nggak ngerti maksudnya itu. Tidak, saya tidak ngerti. Saya ulangi. Saya sudah langsung sampaikan soal potongan 100 yang Mbak maksud. Perlu dipertunjukkan yang mulia? Menizin? Pertanyaan saja. Siap. Pertanyaannya, apakah saudara tahu ada kalimat seperti itu dari handphonenya Arif berdasarkan screenshot yang dikirim kepada saudara? Selama ini screenshot jarang saya perhatikan. Yang penting barangnya semuanya bisa selesai semua yang mulia. Terima kasih. Menurut saudara, dalam konteks itu yang menentukan deal harga artinya siapa? Apakah saya dengan Linda atau Samsul Ma'arif dengan Linda? Bang diulangi. Baik, saya ulangi.
datang pemeriksaan. Yang menentukan harga sabu itu waktu itu siapa? Apakah Lindanya dengan Samsul Marif atau ada perintah dari terdakwa atau dari saksi sendiri? Kalau saya tahunya dari terdakwa. Tahunya dari terdakwa. Bukan. Kami mengacu kepada kalau saudara saksi kan bicara yang mulia tanpa referensi, hanya testimonial sendiri. Baik, sampaikan nanti kepada catat seluruhnya itu simpulkan ya. Terima kasih. Baik. Sedangkan saya menanyakan ini berdasarkan percakapan antara Samsul dengan Linda yang dideliver kepada saudara saksi. Cukup mendasar ini yang mulia. Iya. Jelas kalimatnya saya sudah sampaikan langsung soal potongan 100 yang Mbak maksud. Itu di tanggal 19 disampaikan pada saudara, tetapi percakapan itu tidak terlihat tanggalnya berapa. Karena banyak hasil lapor digital. Pertanyaannya Sebentar saya lanjutkan. Sebentar. Ya. Untuk lebih detail pemahaman tentang apa hasil digital itu, kita kan masih hadirkan ahli. Nah, di ahli nanti memastikan itu. Nomor-nomor ini pun makanya saya suruh tadi dicatat nomor itu. Kita akan pastikan nanti di ahlinya yang hadir di sini. Iya, ini hanya pengantar dulu, fakta-fakta awal. Kemudian kalau berkaitan dengan yang lain ambil simpulannya, tapi nanti pastinya di ahli. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, kapan saudara atau apakah saudara ingat kapan mendapat perintah untuk menyisikan barang bukti sabu? Di tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika di lantai 8. Berarti bukan tanggal 17 ya? Itu jawabannya, dia yang disumpah. Ya, karena tadi saudara menganggap hasil cat ganti sabu dengan tawas itu diartikan sebagai perintah yang mulia. Oke, saya patokannya pada keterangan saudara di depan sidang pengadilan ini. Berarti tanggal 20 Mei. Pelaksanaan dari penyisian barang bukti sabu itu saudara laksanakan tanggal berapa? Sudah ditanya tadi itu. Sudah tadi dijawab. Pelaksananya berarti tanggal 14 menurut saudara. 14 oleh Samsul Marif tadi. Yang lain. Artinya itu ada jeda waktu 24 hari. Sebentar. Kenapa sampai ada jeda waktu itu? Silakan jawab. Pertanyaan dia, kenapa ada jeda waktu itu sampai 24 hari? Kata. Oh, ada jeda. Iya. Jadi tanggal 17 ada perintah tentang tawas, 20 untuk saya diperintahkan untuk 12 kilo. Kemudian di tanggal 23 saya ke Kajari. Disitulah tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Juni saya debat terus dengan Samsul Marif. Iya. Karena apa? Karena perintah yang terkait tanggal 20 itu saudara terdakwa tidak pernah membatalkan. Padahal niat saya di tanggal 23 di Kajari kalau bisa disimpan, disitulah saya bisa memutuskan mens reanya, niatnya. Jadi kan ketika nanti diminta sudah di Kajari semua. Itu maksudnya. Kemudian karena tidak berhasil sampai tanggal 1 saya merayu lagi. Kemudian yang bersangkutan saudara Samsul Marif memesan tawas tersebut. Dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14. Oke. Yang kami tanyakan esensinya bukan itu yang. Kalau dalam kurun waktu 20 hari, apakah saya sebagai pihak yang memberikan perintah pernah menagih laporan dari saudara? Atau saudara punya kewajiban melaporkan kepada saya tentang hasil perintah itu? Saya melaporkan di tanggal 15 Juni. Rentang untuk waktu dari tanggal 20 atau tanggal 23 sampai dengan di tanggal 13, memang saya tidak melaporkan kepada saudara terdakwa. Karena bagi saya seorang pemimpin ketika mengeluarkan perintah kalau mau dibatalkan harus dibatalkan, apalagi hal ini adalah sensitif dan berbahaya. Oke. Terima kasih yang mulia. Lebih panjang yang jawab daripada saya yang nanya. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, jika saudara merasa laporan kepada saya, saudara selalu berdua, tidak ada saksi, berdua tidak ada saksi, itu hak saudara. Tetapi fakta
Dalam bukti percakapan kita selalu menggunakan chat WA dan ada sesekali telepon. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menunjukkan bukti bahwa saudara memberikan laporan kepada saya? Minimal melalui narasi chat WA, foto barangnya, videonya atau gambarnya. Baik. Tidak bisa ditanyakan seperti itu. Karena kita nggak bisa paksa untuk membuktikan. Tapi kalau pertanyaan, adakah bukti tentang itu? Ada. Kalau berupa video kemudian foto barang bukti yang terkait dengan penyisian 5 kilo saya tidak pernah. Tapi kalau pembicaraan saya menggunakan barang seperti itu. Itulah. Tidak yang mulia. Yang saya maksud laporan itu, kalau tadi dia bilang tidak etis mengirim gambar-gambar itu kepada pimpinan. Sekarang nggak usah gambar, nggak usah foto, nggak usah video. Minimal narasi saja dalam chat. Itu juga tidak ada saudara laporan kepada saya. Padahal pembicaraan kita ini hampir seluruhnya itu tentang sabu. Mohon saudara saksi menjawab, mengapa tidak ada laporan dalam bentuk narasi sekalipun? Memang nggak ada. Setelah tanggal 23 adanya. Setelah tanggal 23 baru ada. Baru Apa ada, isi baru banyak. narasinya? Betul. Apa isi narasinya? Antara lain tentang cara pengambilan barang apakah di Riau, di Pekanbaru, kemudian saya nggak mau bawa ke Jakarta. Itu hasil percakapan antara saudara Samsul Ma'arif dengan saudari Linda. Iya. Jadi percakapan mereka lah yang saya gunakan untuk hasilnya saya laporkan pada saudara terdakwa. Saya belum jelas jawaban saudara saksi ini yang mulia. Saudara kan mendapat perintah untuk menyisihkan dan sudah saudara sisihkan tanggal 14 menurut keterangan saudara. Mestinya kan laporan kepada pimpinan yang memberikan perintah itu. Bentuk laporannya itu kalau saudara ngirim foto, gambar atau video dianggap tidak etis, minimal kan ada kalimat. Pernahkah saudara mengirim kalimat laporan kepada saya? Ntar dulu Pak, bahwa izin jenderal kami sudah berhasil menyisihkan 5 kg dan sebagainya. Itu tidak ada sama sekali. Saya tanya. Pernah dibuat laporan seperti itu? Kalau kata-kata WA tidak ada tapi menghadap langsung. Baik. Kata-kata WA tidak ada, tapi menghadap langsung di tanggal 15. Di tanggal 15 dan tanggal 23 itu. Tanggal 15 yang mulia di Hotel Santika sore hari. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tentunya saudara seorang anggota Polri berpangkat AKBP yang memiliki job mantap. Artinya saudara pernah jadi Kapolres. Mestinya tahu ada izin sekaligus meralat tadi bukan perkap, tetapi peraturan kepolisian, yaitu Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang KEPP dan KKEP. Tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf B dan C. Di situ jelas disebutkan setiap bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma susila. Dan yang C, misalnya yang bersangkutan atau bawahan itu tidak sanggup menolak, bisa melaporkan ke atasan dari atasan yang memerintahkan tadi. Pertanyaannya, apakah saudara paham ada perpol itu? Saya tahu. Terima kasih. Kalau tahu, kenapa saudara tidak menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum? Sudah saya tolak sejak tanggal 17 dengan WA. Kemudian tanggal 20 juga waktu menghadap juga saya tolak. Kemudian kenapa tidak saya laporkan di atas atasan yang lebih tinggi? Saya takut sama Pak Teddy pada saat itu. Tadi sudah saya sampaikan itu di awal. Jawabannya, dan sudah ditanya anggota majelis tadi tentang itu. Jawabannya dia takut dan tidak melakukan itu. Karena ya. izin yang mulia, karena setiap beliau aneh selalu bilang di kami depan Kapolres PGU, saya ini masih 9 tahun lagi ya. Kata-kata pimpinan seperti itu aja itu sudah menandakan artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu akan berimbas kepada pribadi masing-masing. Oke, sudah cukup. Pertanyaan lain silakan. Bohong itu yang mulia. Baik, catat. Ya.
Itulah keterangannya di bawah sumpah. Boleh Kalau saudara dihadirkan. sebentar, saudara menyatakan bohong dicatat. Nanti akan dipertimbangkan seluruhnya. Baik, lanjutkan. Saya pensiun itu sisa 6 tahun lagi, bukan 9 tahun. Dan saya tidak pernah mendolimi anak buah. Saya lanjutkan. Dalam kurun waktu yang sekian lama, 20 hari, dan saudara juga anak seorang jenderal polisi. Mengapa saudara tidak curhat kepada bapak saudara atau senior lain yang ada di Polda? Misalnya Wakapolda itu senior, Irwasda senior, kepala biro logistik saudara juga senior. Kenapa saudara tidak menyampaikan itu kepada beliau-beliau? Tidak berani Pak, karena ibu istri Bapak bilang Bapak itu pendendam. Kalau saya laporkan ke Wakapolda, yang ada saya akan ingat Bapak terus Pak. Itu Pak yang saya takutkan, lebih baik saya diam aja Pak. Artinya tidak dilakukan karena takut, begitu? Takut. Oke, itu jawabannya. Saya rasa cukup itu jawaban untuk Ada itu. satu lagi yang paling Baik, esensial, yang hakim yang mulia. Apakah saudara ketika mendapat perintah itu, saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu? Saudara terdakwa, kalau saya ingat, senyumku adalah deritamu. Loh, enggak. Singkat saja, apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu, saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu Pak. Saya ngeliat Bapak aja sudah gemeter Pak. Berarti saya seperti genderuwo begitu yang mulia. Baik, Bapak catat. Pertanyaannya belum terjawab yang mulia. Apakah pada saat saudara menerima perintah dari saya, tanggal 20 Mei, saudara laksanakan tanggal 14 Juni, itu 24 hari, selama itu pula saudara saya todong dengan pistol? Ya, kalau pistol enggak Pak. Cuma Tidak. Ya tidak, cukup. Oke, tidak. Ya. Biar waktunya lebih efisien. Kapan saya menakutkan? Saudara pengen ikut saya kemana-mana. Saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Siapa saja tanggal 5 Oktober? Saudara tadi habis ngomong 5, 6. Tapi saya yang ingat betul. 5 Oktober itu saya landing di Ngurah Rai Bali. Pertanyaannya, siapa saja setahu saudara yang jemput saya? Korps Bripim, saya, kemudian Pak Karolok, kemudian Pak Bungkol. Pada saat itu menjemput di Bandara Ngurah Rai. Saya keberatan dengan keterangan saksi di awal bahwa ada satu kawan berpangkat jenderal bintang 1 polisi juga ikut menjemput saya. Dan ketika saya izin ke kamar kecil, itu yang mendampingi di depan pintu saya toilet itu adalah Ibtu Gayuh, abungkol saya, karena ajudan saya sedang mengambil pistol di lost and found. Jadi keterangan saksi tadi saya bantah. Oke, dibantah, dicatat. Tidak benar. Yang mendampingi saya adalah Kombes Pinem, Kepala Biro Logistik Polda Sumbar, atasan saudara, dan 1 Brigjen Awang Joko Rumitro. Dan yang 1 mobil dengan saya ditambah ajudan saya. Kapan kesempatan kita ngobrol? Baik, saya ambil alih. Ingat seluruhnya yang menjemput waktu itu di Bandara Ngurah Rai itu. Yang tadi saya sampaikan mulia, Hanya itu yang diingat atau hanya ada yang itu, lain? hanya itu yang diingat. Sudah dikoreksi, apakah ikut yang disebutkan itu? Yang di dalam mobil yang saya ingat saya, Pak Karolok itu duduknya di depan. Oke, itu ya. Baik. Apakah ada? Tadi sebenarnya sudah ditanya. Di mana waktu itu sempat saudara berbicara ngobrol dengan terdakwa waktu itu di sana? Di depan toilet, itu toiletnya mohon izin ada yang garis-garis begini. Nah, di depannya itu saya bicara bahwasanya 2 barang itu sudah di Anita. Oh, iya. Dan harganya per paket sudah sepakat 360. Dan saudara terdakwa mengucapkan berarti 720 ya Mas. Oke. Siap Jenderal. Ya udah minggu depan di Padang, gitu aja yang mulia. Itu hanya berdua. Saya berdua. Enggak ada orang lain yang dengar. Tidak ada. Termasuk Pak Pinem yang disebutkan tadi. Itu sebelah kiri saya. Oke, baik. Karena saya berbicaranya berbisik, nggak mungkin saya bicaranya agak keras. Oke, sudah dicatat. Begitu keterangannya. Yang lain silakan. Itu semua bohong yang mulia. Baik, dicatat bohongnya itu. Berikutnya saya ingin keberatan atau membantah keterangan saksi
sekaligus bertanya sedikit-sedikit Yang Mulia. Pada tanggal 20 Mei di Hotel Santika Kota Bukit Tinggi, itu bukan saya yang memanggil saudara saksi, tetapi didahului saudara saksi yang ingin menghadap saya. Makanya ketika saya diantar oleh ajudan ke lantai 8 menuju kamar, saya baru ingat, oh ya tadi Pak Dodi mau menghadap saya, sekarang aja kalau menghadap, karena mumpung saya belum ganti baju tidur. Jadi bukan saya memanggil saudara Dodi, itu bantahan saya. Kemudian saya juga membantah, ini barangkali perlu dikonfirmasi dengan ajudan saya. Saudara saksi juga mengarang cerita lagi. Ketika turun dari kamar saya, dia mengatakan kepada ajudan saya, "Bro, bapakmu kok minta sisihkan 12 kilo barang bukti, banyak amat bro." Itu ngarang Yang Mulia. Ajudan saya itu anak seorang Kopassus. Baik, kita tanya dia. Iya. Bukan 12 kilo Yang Mulia. Saya bilang tadi. Sebentar pertanyaan. Ketika turun pada tanggal 20 Mei. 20 Mei itu dari lantai 8, kan bertemu dengan ajudan di lobi. Begitu tadi kan di lobi. Betul. Apa yang saudara sampaikan ke ajudan? Yang saya sampaikan adalah, bro, bapak ini minta barang berapa kilo. Itu sama saya tanyakan pada saat Arif Haribibowo menjadi saksi di sini. Baik. Apa jawaban Haribibowo? Kemudian dijawabnya siap tidak tahu dan setelah itu saya langsung pergi. Oke, itulah jawabannya. Baik, kalau gitu itulah saya keterangannya di persidangan di bawah sumpah. Ya. Terima kasih. Kalau begitu saya balik pertanyaannya. Berarti yang saudara mengaku bicara di atas di kamar saya lantai 8 itu, katanya saudara mendapat perintah menyisihkan 12 kilo kok. Belum berapa menit sudah saudara lupa sehingga nanya kepada ajudan. Setelah saya menghadap, baru saya ketemu di bawah. Setelah saya menghadap. Iya, kata saudara kan tadi testimoninya di atas itu ada perintah menyisihkan sekian-sekian. Kok di bawah, sebentar bos, kok di bawah saudara nanya lagi pada ajudan saya? Betul. Untuk itu saya tanya, apakah biasanya ajudan dengan pimpinan kan biasanya teman bicara. Yang Mulia seperti saya udah mulai ngarang Yang Mulia. Bentar, biarkan dulu dia menjawab ya. Nah, jadi saya menyampaikan kepada saudara Arif Haribibowo itu, mungkin dia tahu, iya. Karena selama ini ajudan itu bukan ajudan dari Polda Sumbar yang saudara terdakwa bawa, tetapi itu dari Jakarta. Jadi otomatis kalau ajudan seorang pimpinan dibawa dari Jakarta, berarti ini sudah dekat. Untuk itu saya tanyakan seperti itu. Oke, begitu ceritanya. Kalau keberatan tentang itu, bukan kami juga sudah catat, ya. Hak saksi untuk berbohong. Iya. Terima kasih. Kami lanjutkan tanggapan kami, Yang Mulia. Yang saya ingat, dan saya ingat betul Yang Mulia, selesai acara press release, tadi keterangan saksi yang banyak tentang ngobrol dengan Kajari Agam, saudara Rio Rizal. Yang saya ingat betul, saya wali kota, Kajari Agam, dan ada satu hakim, mungkin Pak Adam Malik itu. Saudara saksi menanyakan kepada saya dulu yang nanya, ini setelah rilis ini berapa lama rentang waktu untuk dimusnahkan? Waktu itu beliau menggunakan name tag-nya hanya Rio besar, saya ingat. Pak Rio menjawab, dalam undang-undang secepat-cepatnya. Sebentar terdakwa, itu nanti sampaikan ketika saudara memberi keterangan. Terima kasih. Ini coba ditanya apa yang diketahui, dilihat, didengar saksi ini berkaitan dengan perkara ini. Ya. Karena yang disampaikan bohong. Nanti kami yang menilai, semua kita menilai itu. Ya. Kasih. Jangan saudara saja menilai. Ya, banyak ini orang yang menilai itu bohong atau lurus. Ya, bahkan banyak juga pengunjung sidang terbuka untuk umum. Jangan secepatnya langsung bilang ini bohong. Jangan kita menghakimi orang dulu. Ya, baik. Coba pertanyaannya kearahkan ke dakwaan. Silakan. Juga acara Sumatera Bike Week tanggal 30 Juni, saudara saksi juga menyampaikan melalui katanya bisik-bisik. Pada momentum apa saudara saksi bisa bisik-bisik pada saya? Padahal saya dikelilingi banyak pejabat-pejabat dari
Harley Davidson Club Indonesia. Juga ada pimpinannya saudara saksi, yaitu saudara Pinen. Itu pertanyaannya, saudara saksi. Baik, saya ulangi biar bisa. Ketika acara motor besar itu ya, acara motor besar di Sumatera Barat, seperti yang saudara sebutkan tadi sebenarnya sudah diterangkan. Di tempat mana saudara waktu itu sempat berbicara bisik-bisik dengan terdakwa ini? Waktu beliau dari foto booth menuju ke podium. Memang para pejabat yang lain mengikuti. Saya ambil momen pada saat beliau saudara terdakwa ini lagi sedang jalan, saya bisikin lagi kepada beliau. Nggak mungkin lagi yang mulia saya berteriak-teriak. Karena kan ini kan sudah ya. Ada dibisiki ketika mau ke podium. Betul yang mulia. Betul. Apakah ada orang lain yang mendengar? Tidak ada yang mulia. Apa yang saudara bisikkan? Ulangi sekali lagi biar jangan berulang. Saya sampaikan barang yang 5 kilo ini izin saya taruh di Wiku Wijaya Kusuma. Udah simpan aja. Bilangnya begitu. Singkat emang yang mulia. Oke, itulah jawabannya. Tidak benar yang mulia. Pada tanggal 2 Agustus, saudara saksi juga memberikan keterangan bahwa saya hadir di pernikahan Spree di pesisir selatan. Saya tidak pernah bertemu saudara saksi di sana, apalagi tentang ban mobil saya kempes dan sebagainya. Kemudian mengenai chat saudara saksi kepada saya terkait saudara Syukur yang dipromosikan untuk menjadi kepala seksi BPKB di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Saudara saksi mengatakan bahwa saudara Syukur ikut atau tahu penyisian 5 itu. Lalu saudara Syukur jadi kasih BPKB. Yang sebenarnya yang mulia, memang saya akomodasi usulan dari Kapolresnya. Usulan itu ada yang mulia ketika saudara Syukur menjadi saksi, usulannya tanggal 29. Dan mekanismenya juga bukan given dari saya atau otoritas Kapolda. Ini jadikan kasih BPKB ya. Tidak. Artinya saya membantah. Sebentar. Artinya keberatan yang disampaikan tadi bahwa Wakapolres itu dipromosikan, kan begitu kan? Wakapolres itu dipromosikan sebenarnya tidak benar menurut saudara. Melalui mekanisme yang semestinya bukan given dari saya. Artinya keterangannya saudara saksi bahwa dia dikasih BPKB karena tahu penyisian itu tidak benar. Oke, lanjutkan yang lain. Kemudian tanggal 19 September, saudara saksi waktu itu menghadap saya kira-kira jam 5 sore. Saudara saksi mengatakan, mohon maaf yang mulia, ruangan Kapolda di Sumatera Barat agak luas. Jadi kira-kira habis masuk pintu ada sketsel kira-kira 3 meter. Baru masuk menuju meja Kapolda itu kira-kira ada 12 meter. Tadi saudara saksi mengatakan baru belok di sketsel itu saya udah teriak. Mohon izin kami menunjukkan video CCTV sebentar saja yang mulia bahwa keterangan saksi itu tidak benar. Mari kita lihat. Ini di nasihat hukum kami yang mulia. Menyangkut apa itu? Menyangkut keterangan yang bersangkutan bahwa saya teriak harga dari Anita 400 itu tidak benar yang mulia. Karena posisi saya baru keluar dari kamar, di situ ada ajudan saya membetulkan kursi dan berpapasan dengan saudara Ferry dan Kombes Hilman. Baik, oke. Dia sudah terangkan seperti itu tadi. Tanpa menunjukkan itu pun saudara kan menyatakan keberatan atas keterangan itu. Betul yang mulia. Sudah kita catat bahwa saudara keberatan terhadap keterangan itu. Kan cukup itu. Berarti nanti tukar kita kesimpulan. Tidak perlu ditunjukkan video yang mulia. Tidak perlu. Terima kasih. Nggak ada di berkas. Ada di berkas ini? Tidak ada. Kalau nggak ada berarti nanti sampaikan ketika di pembelaannya. Boleh? Terima kasih. Oke, silakan. Pada tanggal 24 September, saudara saksi juga menyampaikan uang hasil penjualan sabu akan diserahkan kepada saya. Itu di percakapan hasil laboratorium digital forensik tidak ada sama sekali. Saya memanggil saudara saksi pada tanggal 29 September
itu atas inisiatif saya, Yang Mulia. Bukan atas pertanyaan penyidik. Jadi saya panggil saksi tadinya tanggal 30, mau saya panggil di dokter gigi, dokter Hili Gayatri. Kemudian saya geser ke Finsky Tower karena waktu saya mepet. Akhirnya di 29 pengarahan presiden tidak terlalu lama, saudara saksi saya yang panggil. Saya juga yang memberikan keterangan yang bersangkutan ini membawa paperback. Saya juga yang menyerahkan decoder CCTV rumah saya kepada penyidik. Tiga-tiganya itu inisiatif saya, bukan atas pertanyaan penyidik. Pertanyaannya apa? Kalau itu merupakan kelemahan saya tidak mungkin mengungkapkan itu, Yang Mulia. Baik. Dan keberatannya adalah saya tidak pernah pakai kaos putih sama celana putih, Yang Mulia. Oke, sudah dicatat keberatan. Tidak punya itu. Keterangannya saksi ketika ajudan saya Arif Prabowo mengatakan saya kaos merah. Masih ada jejak digitalnya itu dalam video. Semua sudah tercatat itu. Terima kasih. Kemudian tanggal 5 Oktober menyambung tadi yang di Bali. Saudara saksi kan menyerahkan 2 kg sabu melalui saudara Samsul Ma'arif. Yang saudara saksi katakan bahwa itu inisiatif Arif. Arif bilang itu atas perintah Dodi. Lalu dua-duanya mengatakan itu perintah atau inisiatif Arif. Pertanyaannya, agak lupa ya. Baik, alihkan pertanyaan yang lain. Ada yang mulia. Terkait acara pemusnahan barang bukti, Yang Mulia. Memang yang mengundang Kapolda adalah Kapolres. Artinya yang mempersiapkan segala sesuatu terkait acara pemusnahan ya Kapolres lah. Bukan saya. Mau itu yang dites 1 atau semuanya mestinya Kapolres. Tetapi sebelum dilakukan pemusnahan, SOP-nya memang sudah dilakukan tes 1 persatu. Nah ini masalahnya, Yang Mulia. Pihak BP POM yang melakukan tes apakah benar itu sabu positif atau tidaknya itu tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Artinya pada saat pemusnahan memang simbolik 1 yang saya kan tinggal melaksanakan apa yang diarahkan oleh Kapolres saya. Karena yang punya acara Kapolres. Baik, sebentar. Ada di sana yang terjeda, saksi yang tertinggal tadi. Tadi kan keterangan saksi sebelum pemusnahan itu diambil 1 sampel contoh. Itu yang dipegang oleh Kapolda waktu itu. Waktu itu ya. Itu yang memilih yang mau dites itu siapa? Beliau yang ambil. Diambil sendiri ya. Ya, beliau ngambil. Enggak ditunjuk-tunjuk orang lain kan? Enggak, beliau ngambil kemudian saya berikan untuk alatnya yang tes kit itu. Artinya acak dipilih. Ya, Acaknya dipilih. Itu. Betul, Yang Mulia. Jadi saya menambahkan, jadi secara simbolik Kapolda yang memusnahkan terlebih dahulu. Jadi saya ngambilnya secara random. Dan yang memberikan cutter segala macam bukan Kapolres, tetapi Wakapolres atau staf Polres waktu itu. Lalu dilanjutkan oleh pejabat-pejabat lain yang hadir. Saya juga membantah atau keberatan keterangan saksi bahwa saudara saksi setelah melaksanakan perintah penyisihan
tanggal 15 September menjelang pemusnahan, saudara saksi menjelaskan bahwa saya sendirian datang ke ruangan Kapolres. Di BAP saudara saksi mengatakan itu bersama-sama dengan PJU. Dan faktanya memang saya tidak sendirian, bersama pejabat utama. Dan di situ juga saya masih ingat betul, saya membuat testimoni tentang Hari Bakti Kesehatan Bayangkara. Jadi saya di depan memberikan testimoni, di belakangnya para pejabat utama. Pertanyaan saya yang mulia, apa mungkin? Apa bisa? Rame-rame begitu saudara saksi mengatakan bahwa melaporkan hasil penyisian, terus melaporkan ini cara menyisikannya di ruangan ini dan sebagainya. Itu klarifikasi saya yang mulia. Baik, iya, itu klarifikasi ya. Saudara tetap dalam keterangan tadi. Saya tetap dalam keterangan saya yang mulia. Oke. Alihkan pertanyaan lain. Terima kasih yang mulia. Tadi pada pertanyaan tim jaksa penuntut umum, bagaimana barang bisa sampai Jakarta? Saudara saksi ada menjelaskan 14 September saya menelpon saudara saksi. Itu tidak benar yang mulia. Oke. Apalagi saudara saksi mengatakan bahwa pengiriman barang ke Jakarta atas perintah saya. Itu juga tidak benar yang mulia. Harus dibuktikan bahwa tanggal 19 itu saudara saksi menghadap saya itu dalam hal saudara saksi menanyakan bagaimana kelanjutan nasib karirnya. Saya jelaskan di situ bahwa semua usulan sudah saya buatkan dan sudah saya kirim secara khusus kepada Kapolri. Jasa-jasa saudara, riwayat-riwayat saudara saya lampirkan. Tetapi saya katakan tidak cukup hanya ini. Mas juga harus lobby-lobby kepada pihak SDM Mabes. Apakah saudara, apakah Mas ada kenal di SDM? Saksi mengatakan dengan SDM saya kenal. Dengan AKBP Ruruh kenal. Ya harus didampingi dengan lobby-lobby. Saya katakan begitu di tanggal 19 ketika saudara saksi menghadap. Bukan bicara tentang harga-harga. Apalagi dibilang saya mengatakan lewat pesawat aja lebih aman karena barang-barang saya tidak pernah diperiksa oleh bandara. Nah, itu pernyataan yang absurd. Mana ada pihak bandara tidak ngecek barang saya. Saya memang tidak pernah bawa barang, tapi protokol dan ajudan saya yang memasukkan X-ray. Itu artinya atas keterangan beliau tentang hal itu sangat keberatan. Oke. Catat. Yang lain. Kemudian saudara saksi juga tadi bisa menyimpulkan yang mulia bahwa perintah tarik batalkan musnahkan itu karena tidak cocok harga. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Tidak perlu menjelaskan, pertanyaan saja. Nanti tidak pertanyaan, saya keberatan. Saudara memberi keterangan, silakan. Saya sangat keberatan atas keterangan saksi. Oke. Ini adalah bagian dari rekayasa yang mereka bangun. Kalau saya dari awal ini tidak tahu barang yang mulia. Tadi saudara saksi sudah mengakui tidak pernah kirim fotonya, videonya, gambarnya, atau wujud aslinya. Yang kedua, saya juga tidak ada deal-deal harga dengan siapapun. Bisa dibuka ini hasil lapor digital forensik. Tidak ada. Yang ketiga, jika tidak cocok harga, mestinya perintah saya tidak musnahkan, tapi cari pembeli lain yang cocok harga atau lebih tinggi. Dan yang keempat, tentunya prinsip dalam jual beli itu cocok dulu, baru barang dikirim. Ini jual beli dalam bentuk apapun. Jangan dikirim duluan spekulasi terus bilang nggak cocok. Yang tidak cocok siapa? Sedangkan tadi di percakapannya antara Samsul Ma'arif dengan Anita jelas dia yang ngedil. Saya keberatan dengan keterangan itu yang itu kesimpulan saudara dicatat sebagai keberatan. Terima kasih yang mulia. Oke. Tanggal 29 September saya juga keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa menyerahkan uang kepada saya. Yang benar menurut saya yang bersangkutan saya panggil karena saya ingin memastikan, pertama,
itu barang dari mana? Saudara saksi menjawab, siap salah. Yang kedua saya tanya, oke lah, tidak penting. Yang penting sekarang apakah sudah dimusnahkan? Saudara saksi menjawab, siap sudah, kami masukkan kloset. Yang ketiga saya tanya, bagaimana hasil menghadap kas SDM? Yang bersangkutan mengatakan, WA kami tidak dibalas oleh beliau. Itu keberatan yang kami sampaikan yang mulia. Kemudian yang bersangkutan memang membawa paper bag. Saya akui bahwa itu inisiatif saya menjelaskan dalam perkara ini, di propam maupun di dalam perkara ini. Tapi saya bilang, saudara bawa kembali. Tidak pernah saya bawa. Makanya saya berani menyerahkan recorder CCTV rumah saya kepada penyidik. Tadi lupa ya, yang mulia. Ketika saksi mengatakan bahwa tanggal 3 Oktober sudah menyerahkan 2 kg sabu, itu tanggal 3 Oktober. Itu semua ada di lapor digital ini yang mulia, bahwa itu adalah inisiatif dari saudara saksi bersama saudara Samsul Ma'arif. Yang menjadi pertanyaan buat saya, mengapa? Bukan pertanyaan ke saudara. Terima kasih. Pertanyaan saudara untuk saksi inilah. Ya. Kalau Mengapa? sudah cukup. Ada ya. Mengapa saksi kok laporannya tanggal 6 kepada saya? Saudara lakukan dahulu, baru laporan, atau minta petunjuk dulu, baru laporan. Ini yang benar yang mana, saudara saksi? Silakan bisa jawab. Ini berkaitan dengan tanggal 29. Yang ketika saudara terdakwa mengatakan Anita itu saya 10%. Kemudian kalau barang yang lain nggak usah lewat Anita lah. Kita cari, saya juga banyak bayar yang lain. Nah disitulah saya sampaikan pada Samsul Ma'arif, di tanggal 3 barang 2, kemudian di tanggal 6 saya menjemput daripada saudara terdakwa, itu saya sampaikan. Per paket itu adalah 320 dan Anita sudah menyetujui, sudah 2 paket di Anita, dan saudara terdakwa juga mengatakan berarti 720 ya Mas. Siap Jenderal. Ya udah, minggu depannya di Padang. Oke, itu jawabannya. Saya sangat keberatan yang mulia, karena ada fakta di dalam hasil lapor digital ini. Yang pertama, percakapan antara saudara Samsul Ma'arif dengan saudara Dodi. Jelas di sini tanggal 26 September. Jadi 2 hari setelah transaksi itu, saudara Arif mengatakan, bikin interval waktu bang, toleransi turun kombesmu itu kapan? Jika jelas, speak musnahkan. Lalu sesuai rencana aja, kita cairkan, tembak mabes. Kemudian saudara saksi tadi juga menjelaskan bahwa cari buyer lain. Itu juga tidak benar yang mulia. Karena di dalam percakapan saudara Dodi dengan Samsul Ma'arif, di poin 23, 24, 25, 26, saya bacakan yang mulia. Tapi dia nggak mau, karena memang potongan tim yang bawa uang aja sudah 50, dia 50. Kaki tangannya yang punya duit kayaknya Kapolres itu. Dia bilang, aku nggak bisa kerja gini, cari penjual yang lain aja, mungkin bapak punya, katanya. Lalu saudara Dodi menjawab, nggak punya lah. Barangkali yang mulia belum pernah membaca ini, kami pertunjukkan yang mulia. Baik, itulah alasan keberatannya. Siap. Iya. Dia tetap dalam keterangan tadi? Tetap dalam keterangan saya. Baik, dua-duanya dicatat. Iya. Yang tadi saya tanyakan belum dijawab yang mulia. Kalau seorang bawahan mendapat perintah dari pimpinan, mengapa tanggal 5 dia laporan, tanggal 6 tadi bilangnya, kemudian dia sudah lakukan tanggal 3 pengiriman itu, dan saya tidak ada komunikasi lagi yang mulia. Oke. Mohon dijawab saudara. Bisa dijawab, silakan. Tadi sudah saya jelaskan, itu berkaitan dengan tanggal 29 itu yang mulia. Tadi saya jelaskan. Mohon izin ya. Itulah jawabannya. Berarti tidak nyambung ya. Kalau saya memiliki kepentingan atas uang itu kan saudara tanggal 24 terima uang itu. Dan saya sedang di Jakarta karena konsen pada kesehatan saya. Saudara mengaku menyerahkan tanggal 29, itu lama sekali. Kalau saya berkepentingan ya mestinya saya telepon saudara. Baik, itulah keterangannya. Ya. Terima kasih yang mulia.
Tadi saudara tim penasihat hukum juga bertanya kepada saksi tentang lazim atau tidaknya penjebakan itu. Saya rasa dalam asas legalitas atau pasal 1 KUHP jelas di situ bahwa nullum delictum nullacuna sine praevalegie ponali. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang ketika tidak ada peraturan yang melarangnya. Jadi mau undercover buy maupun undercover sell memang tidak diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Saya keberatan atas pernyataan saudara Dodi yang mengatakan itu tidak lazim. Oke. Berikutnya yang mulia, tadi terlalu subjektif kalau saudara Dodi mengatakan saya pendendam dan sebagainya. Itu saya rasa Saudara keberatan juga tentang keberatan sekali ya. menurut saudara, Karena saya saudara tidak pendendam. Karena saya tidak pernah dendam sama siapapun. Ini tetap dalam keterangannya. Tetap yang mulia. Dia tetap, nggak apa-apa, saling mengakui dirinya masing-masing. Ya, dicatat dua-dua. Yang lain. Dan saya juga keberatan kalau yang bersangkutan mengatakan melaksanakan perintah itu atas dasar loyal. Menjual sabu juga atas dasar loyal. Mana ada motif loyal di dalam jual beli sabu ya? Yang ada adalah motif ekonomi. Dan setahu saya memang saudara Dodi dalam percakapan itu sangat ambisi menjadi kombes duluan di angkatannya. Kemudian mau pinjam duit tidak ada. Menyuruh saudara Samsul Ma'arif untuk tuntaskan Anita. Nanti kesimpulan Terima kasih. saudara berikan. Ya, jangan ditarik kesimpulan dulu. Ini masih proses. Silakan lagi kalau masih ada. Sedikit lagi yang mulia. Penutup yang mulia, kami dalam forum yang terhormat ini juga menjelaskan bahwa chat atau foto screenshot dari handphone milik orang lain yang ditampilkan oleh penyidik, sepemahaman saya adalah bukan barang bukti, apalagi alat bukti. Yang menjadi alat bukti adalah hasil digital forensik, yaitu surat. Didukung pula nanti dengan keterangan saksi ahli forensik. Kemudian dalam fakta persidangan ini saya juga setelah mempelajari semuanya, ada beberapa fakta yang mestinya terang tapi dibuat gelap oleh penyidik, yaitu percakapan antara saya dengan saudara Dodi periode Mei sampai dengan 23 Juni. Itu nanti diterangkan. Ini kan kesempatan ada pertanyaan lagi atau keberatan terhadap keterangan yang diberikan. Keterangan-keterangan lain yang menyangkut saudara mau sampaikan itu simpan dulu. Nanti pada gilirannya setelah ahli atau yang memberatkan dan meringankan, giliran terdakwa memberi keterangan. Silakan disampaikan nanti di sana itu. Ya. Terima kasih yang mulia. Prinsipnya banyak fakta hukum yang dihilangkan. Terima kasih. Salam hormat kami yang mulia. Baik. Oke. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.